Apa sih penyebab dari rasa nggak enak yang seringkali terjadi dalam pengambilan keputusan? Di anak muda, biasanya terjadi karena pertemanan, kedekatan dalam menjalin persahabatan, atau bisa juga karena pernah menerima kebaikan dari seseorang. Di perasaan kita tuh ada pergulatan antara ingin menolak atau mengiyakan. Itulah yang menjadi penyebabnya. Kali ini saya akan coba memberikan dua contoh pengalaman atau cerita yang sering terjadi di kehidupan pergaulan sehari-hari. Contoh pertama, misalnya ada teman yang ngajakin kita untuk pergi di saat waktu yang kurang tepat. Misalnya minta nemenin untuk jalan-jalan, nongkrong, main game, dan sebagainya. Padahal di waktu itu juga ada beberapa tugas sekolah yang penting misalnya, yang harus diselesaikan. Karena diri kita nggak enak, akhirnya mau nggak mau nerima ajakan itu. Dengan pemikiran, bisa kali sebentar aja. Tapi ternyata berakibat terbengkalainya tugas sekolah, pekerjaan-pekerjaan, semua jadi nggak kepegang. Akhirnya berpengaruh buruk ke nilai yang anjlok dan lain sebagainya. Disinilah letak komunikasi diperlukan. Jangan mengambil kesimpulan pemikiran sendiri. Belajarlah untuk bicara, ngomong kalau emang nggak bisa. Nggak usah takut nanti dia marah atau kecewa. Terus berpikir, takutnya dia malas ngajak lagi karena kita punya alasan. Atau berpikir juga, oh ini kesempatan, karena dia ngajak gua nih pas nih waktunya menurut pemikiran kita. Akhirnya kita mau gak mau ngikutin. Jadi emang serba sulit mengatakan tidak di saat kita pernah menerima kebaikan sebelumnya. Kata lainnya sih hutang budi. Jadi dikembalikan ke diri kita masing-masing, mana yang lebih penting di saat mengambil keputusan dan berpengaruh buruk apa yang bakal terjadi kemudian. Berikutnya saya akan juga memberikan contoh kedua. Ini sering terjadi nggak cuma ke anak muda. Biasanya soal berdagang, jualan, atau kita punya kebiasaan jasa ngerjain sesuatu yang mungkin itu benar-benar dibutuhin sama temen, atau orang yang benar-benar kenal sama kita, yang sudah baik banget. Nah, biasanya sih saya kan bercerita tentang percakapannya. Misalnya dia bertanya, "Sob, lu bisa bikinin gua desain buat menu warung gua nggak?" Jawabannya pasti bisa, karena emang bidang usaha jasa yang kita gelutin di situ. Terus dia nanya lagi, berapa? Jawabannya ya slow lah, atur aja, kayak sama siapa aja. Pas kerjaan udah jadi, ternyata kita nggak nyangka prosesnya begitu rumit. Sampai begadang, sampai ngorbanin waktu, ngabisin segala macem buat perbekalan kita, kayak ngopinya, cemilannya, bahan bakarnya, sampai ninggalin job yang seharusnya kita kerjain tapi kita duluin buat temen. Akhirnya kita nggak bisa bercanda sama nenek, nahan kencing, nahan malah kentut mulu, masuk angin terus. Udah gitu diimpus 2 hari, nggak ada DP lagi, duit di dompet yang ada cuma kartu BPJS. Kita nggak berani lagi ngomong ke temen yang nyuruh kita. Akhirnya cerita punya cerita, si karya jadilah itu. Kita udah buatin yang terbaik buat dia, nyampe ke tangan dia. Karena kita nggak ada kesepakatan di awal, teman akhirnya datang bawa kresek yang isinya cuman sekotak martabak sama ucapan terima kasih. Ya itulah
yang harus kita terima dan pantas kita ambil. Terkadang kita sendiri ada perasaan nyesek. Terus kita juga berpikir, kok temen gue kurang ngargain kerjaan gue ya. Nah, kita bisa ikhlas nggak sih? Kita ngerasa kecewa nggak? Ngerasa rugi nggak? Yang gue tahu sih jawabannya pasti slow lah. Kalau saya coba bertanya ke kalian, pantas nggak sih hitung-hitungan sama temen, sama orang yang baik sama kita? Pasti jawabannya nggak pantas. Soalnya ukuran pantas itu kalau pas, bahasa lainnya sedang. Nah, kalau kita cari jalan tengah dengan berkomunikasi, dengan bahasa yang lebih enak dan masuk akal, kata pantas itu bakal jadi solusinya untuk hilangin rasa nggak enak kita ke orang yang kita anggap dekat. Selamat mencoba membuang rasa nggak enak. Ya kalau tahu nggak enak, masa masih ditelan aja? Oke sob.